Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya dan mengikuti perkuliahan meskipun masih dalam keadaan daring seperti ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah yang sama-sama kita hormati, Ibu dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, Ibu Feni Anita MPD, dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sri Handayani, Tri Ulfa Adriani, dan saya sendiri Tri Yuhandika, Yolanda Dwi Asari, dan Vela Febriani Putri akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Jenis-jenis tes kebahasaan dan keterampilan berbahasa Indonesia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja presentasi pertama akan dipresentasikan oleh Tri Yuhandika yang kemudian akan dilanjutkan oleh Yolanda Dwi Asari. Kemudian presentasi kedua ada Tri Ulfa Adriani, dan presentasi ketiga ada Sri Handayani yang kemudian akan dilanjutkan oleh Vela Febriani Putri. Kepada teman-teman disilahkan. Baiklah, langsung saja di sini saya Tri Yuhandika akan menjelaskan mengenai evaluasi ranah pengetahuan bahasa. Menurut Supriyadi, pengetahuan kebahasaan ini antara lain meliputi masalah struktur seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, kosakata, ejaan, dan lain sebagainya. Nah, penguasaan pengetahuan mengenai kebahasaan ini pada akhirnya akan mencerminkan perilaku berbahasa dari peserta didik. Evaluasi ranah pengetahuan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dapat menguasai teori-teori kebahasaan yang telah mereka pelajari. Dalam ranah pengetahuan bahasa ini, kita dapat menguji kompetensi atau kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh peserta didik ini dengan mengadakan beberapa tes, seperti tes pengetahuan, wawancara, dan kemudian observasi. Nah, nilai tes ini ditentukan oleh seberapa jauh peserta didik ini dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Nah, semakin banyak mereka menjawab dengan benar, maka akan semakin baiklah pengetahuan kebahasaan yang mereka miliki. Tes kebahasaan ini meliputi tes bunyi bahasa, tes kosakata, dan tes tata bahasa. Baiklah, yang pertama ada tes bunyi bahasa. Nah, tes bunyi bahasa ini merupakan tes untuk menilai ketepatan dalam mengucapkan bunyi-bunyi bahasa. Nah, dalam tes bunyi bahasa ini, sasarannya itu meliputi seluruh sistem bunyi bahasa atau penguasaan terhadap seluruh sistem bunyi bahasa, baik secara pasif reseptif maupun secara aktif produktif, dan penguasaan tekanan ataupun intonasi. Dengan demikian, tes bunyi bahasa ini meliputi 3 kemampuan dasar. Yang pertama, kemampuan merekognisi dan melafalkan perbedaan bunyi-bunyi bahasa. Yang kedua, kemampuan merekognisi dan menggunakan pola penekanan bunyi bahasa. Dan yang ketiga, kemampuan mendengarkan dan memproduksi pola dinamik bunyi bahasa. Nah, dalam tes bunyi bahasa ini juga terdapat beberapa bentuk dan jenis butir tes dari bunyi bahasa. Meliputi yang pertama, membedakan bunyi bahasa. Yang kedua, melafalkan fonem-fonem. Yang ketiga, melafalkan kata dan pasangan kata. Dan yang terakhir atau yang keempat, melafalkan kata dan kalimat.
Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Yolanda Dwi Asari. Saya Yolanda Dwi Asari akan melanjutkan penjelasan bagian 2.1 poin B dan C. Poin B, tes kosakata. Tes kosakata bertujuan untuk mengukur pengetahuan dan produksi kata-kata yang digunakan dalam berbicara dan menulis. Menurut Harris, pada tahun 1969, halaman 48 mengatakan bahwa yang mula-mula diterapkan dalam tes kosakata adalah apakah yang diteskan merupakan tes kosakata aktif maupun tes kosakata pasif. Tes kosakata merupakan hal yang sangat penting untuk menunjukkan dan mengembangkan keterampilan berbahasa, antara lain mendengarkan, membaca, dan menulis. Tes kosakata pada umumnya menggunakan tes pilihan ganda atau objektif, namun ada pula yang menggunakan soal berbentuk lisan. Bentuk soal kosakata antara lain dapat meliputi sinonim, antonim, memperagakan, definisi, melengkapi kalimat, ataupun gambar. Untuk tes kosakata ini, Harris memberikan saran. Antara lain, yang pertama, definisi menggunakan kata-kata sederhana yang mudah dipahami. Yang kedua, semua alternatif jawaban memiliki tingkat kesukaran masing-masing. Yang ketiga, kalau mungkin semua pilihan berhubungan dengan bidang atau kegiatan yang sama. Yang keempat, panjang pilihan jawaban lebih kurang sama. Dan yang kelima, butir soal harus bebas dari kesalahejaan. Yang ketiga atau yang C, yaitu tes struktur atau tata bahasa. Tata bahasa sintaksis merupakan bagian yang berkaitan dengan penataan rangkaian kata-kata dalam suatu hubungan yang bersifat prediktif, sehingga menghasilkan kalimat-kalimat yang gramatikal. Selain penataan kalimat dalam bentuk kata-kata, tata bahasa juga berkaitan dengan perubahan bentuk kata akibat lingkungan yang dimasuki kata-kata di dalam rangkaiannya. Tes mengenai kosakata sangat penting, seperti halnya tes mengenai tata bahasa sangat penting, sama halnya dengan tes kosakata. Hal ini karena semua kegiatan berbahasa melibatkan dua komponen ini, yaitu tes kosakata dan tes struktur atau tata bahasa. Tes berbahasa dapat dibedakan atas: yang pertama, tes bentuk kata; yang kedua, tes pembentukan frasa; yang ketiga, tes makna rasa; dan yang terakhir, tes pembentukan kalimat. Adapun bentuk tes tata bahasa dapat disusun dalam bentuk esai, pilihan ganda, tes melengkapi, dan tes jawaban pendek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triulfa Adriani akan menjelaskan mengenai evaluasi ranah sikap berbahasa. Perlu kita ketahui bahwa evaluasi adalah suatu proses, bukan suatu hasil. Nah, hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah gambar kualitas menyangkut tentang nilai dan arti. Sedangkan kegiatan untuk sampai kepada pemberian nilai dan arti tersebut, itulah yang dimaksud dengan evaluasi. Kemudian ada sikap bahasa. Nah, sikap bahasa atau language attitude adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau orang lain. Nah, dalam kehidupan sehari-hari nih, kita mengenal banyak atau berbagai jenis bahasa. Ada yang menurut teman-teman bahasa yang
kelihatannya keren, bahasa yang kelihatan akademis, bahasa yang berpendidikan, bahasa yang terlihat kampungan dan lain sebagainya. Nah, kesan-kesan seperti itulah termasuk kepada sikap bahasa. Kita juga seringkali melihat ada bahasa tertentu yang terlihat kasar atau terlihat keren ketika kita menggunakannya. Namun sebaliknya, ketika kita gunakan malah kita merasa minder. Semua gejala dan perasaan itu merupakan adanya sikap bahasa. Nah, teman-teman, kita lanjutkan kepada pembahasan mengenai evaluasi ranah sikap bahasa. Ranah sikap merupakan ranah yang berkaitan dengan pandangan, pikiran, dan perasaan pembelajar terhadap bahasa target yang dipelajarinya. Nah, jadi bahasa target itu seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis, Spanyol, dan lain-lain. Nah, jika di sini kita mempelajari bahasa Indonesia, berarti bahasa target kita itu bahasa Indonesia. Kemudian ranah ini juga mencakup 3 aspek, yaitu aspek penerimaan, reaksi, dan penilaian. Nah, ketiga aspek ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Aspek penerimaan itu berkaitan dengan kepekaan pembelajaran dalam menerima segala rangsangan bahasa target yang dia dipelajari. Misalnya, kita sedang mengajar murid, bagaimana respon dia terhadap bahasa yang kita gunakan saat kita menjelaskan kepada siswa kita. Kemudian tingkat ketanggapan dan keterpahaman ini berpengaruh terhadap aspek reaksi dan aspek penilaian. Aspek reaksi itu berkaitan dengan tanggapan yang diberikan pembelajar terhadap rangsangan kebahasaan. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, bagaimana responnya. Masalah respon juga, respon ini tidak selalu respon verbal. Seperti respon non-verbal juga bisa, seperti raut wajah, mimik, saat kita menggunakan bahasa, apakah mereka mengerti dengan bahasa yang kita gunakan. Kemudian tanggapan tersebut berupa penguatan, perbaikan, dan pengarahan. Aspek penilaian itu berkaitan dengan evaluasi terhadap penerimaan dan tanggapan kebahasaan. Nah, di evaluasi ranah sikap bahasa ini bertujuan agar penilai atau guru mengetahui yang pertama, pandangan, pikiran, dan perasaan siswa kita. Kemudian kedua, perilaku pembelajar. Yang ketiga, ketanggapan terhadap gejala bahasa. Nah, seperti misalnya saat kita menjelaskan atau berbicara, adakah gejala bahasa yang kita ciptakan, seperti kehilangan atau merubah fonem. Contohnya kata petai. Kita menyebutnya kepada siswa kita pete. Nah, itu ada gejala-gejala bahasa. Yang kemudian yang terakhir, sejauh mana pembelajar atau siswa mampu menilai setiap masalah bahasa target yang ditemuinya. Seperti siswa ini mampu nggak menentukan maksud yang kita bicarakan. Misalnya dari kata petai tadi, apakah petai itu yang kita maksudkan, mereka maksud, atau mereka kurang paham dengan bahasa yang kita gunakan. Kemudian ada teknik evaluasi yang dapat dilakukan berupa yang pertama pengungkapan secara lisan, yang kedua pengamatan, dan yang ketiga ada penilaian. Baik buruknya pandangan pembelajaran terhadap bahasa target itu ditentukan dari kemampuan siswa menyelesaikan tes, hasil observasi, wawancara, dan hasil angketnya. Seperti tes ini, seperti kita memberikan pertanyaan langsung, tes tulis maupun lisan. Kemudian hasil observasi itu kita mengamati peninjauan secara cermat,
seperti mengamati respon murid terhadap bahasa tertentu. Misalnya respon itu tidak selalu respon verbal tadi yang saya jelaskan, bisa juga responnya nonverbal seperti mimik, gestur, mimik wajah tertentu juga. Pada setiap murid kita bisa artikan apakah respon itu positif dari mimik wajahnya ataupun respon negatif. Kemudian semakin baik pengungkapan, penerimaan, dan reaksi pembelajar atau siswa, semakin positif sikap mereka terhadap bahasa target yang dipelajarinya. Demikian juga sebaliknya. Nah teman-teman, itulah penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat dan semoga teman-teman bisa memahaminya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, evaluasi ranah keterampilan berbahasa. Evaluasi ranah keterampilan berbahasa ada 4. Yang pertama, evaluasi keterampilan menyimak. Yang kedua, evaluasi keterampilan berbicara. Yang ketiga, evaluasi keterampilan membaca. Dan yang keempat, evaluasi keterampilan menulis. Adapun saya akan memaparkan evaluasi keterampilan menyimak dan evaluasi keterampilan berbicara. Evaluasi keterampilan menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang pertama kali dikuasai oleh anak-anak sebelum menguasai keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. Kemampuan ini mencakup menerima, menganalisis, memahami, dan menyimpulkan informasi lisan yang disampaikan dalam bahasa target. Teknik evaluasi ada 8. Yang pertama, menyebutkan atau menuliskan suatu informasi sederhana. Yang kedua, menyebutkan atau menuliskan kembali deskripsi atau uraian suatu peristiwa, benda, keadaan, sebab akibat, dan lain-lainnya. Yang ketiga, menyebutkan atau menuliskan suatu hal. Yang keempat, menyebutkan atau menuliskan kembali suatu cerita. Yang kelima, menyimpulkan suatu percakapan. Yang keenam, menjawab suatu pertanyaan dari suatu soal. Yang ketujuh, menyimpulkan tema dan unsur-unsur lainnya dari suatu cerita. Yang kedelapan, memperbaiki ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan bahasa target. Tes menyimak. Tes menyimak adalah tes yang tidak hanya untuk mengetahui apakah seseorang itu menyimak atau tidak, akan tetapi juga mengukur kemampuan seseorang dalam memahami bahasa lisan yang didengarkannya. Kedua, evaluasi keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara sangat kompleks karena tidak hanya menuntut pemahaman terhadap masalah yang akan diinformasikan, tetapi juga menuntut kemampuan menggunakan kebahasaan dan non-kebahasaan. Evaluasi keterampilan berbicara dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan pembelajaran dalam menggunakan bahasa target secara lisan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan keberadaannya. Teknik evaluasi ada 7. Yang pertama, mengucapkan huruf, nama, keadaan dalam bahasa target. Yang kedua, menceritakan kembali dialog, cerita, peristiwa yang didengarkan atau yang dibaca. Yang ketiga, menceritakan gambar. Yang keempat, melakukan wawancara. Yang kelima, menyampaikan pengalaman, peristiwa, ilmu pengetahuan secara lisan. Yang keenam, menjawab pertanyaan sederhana dan kompleks. Yang ketujuh, bermain peran. Tes berbicara. Baik Haris maupun Halim dan juga Mansen menyatakan bahwa tes berbicara umumnya dianggap sulit. Salah satunya adalah hakikat keterampilan berbicara itu sendiri sukar didefinisikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vela Febriani Putri akan melanjutkan penjelasan dari Sri Handayani.
Di sini saya akan menjelaskan yang bagian C, evaluasi keterampilan membaca. Evaluasi keterampilan membaca adalah untuk mengetahui kemampuan pembelajaran. Yang pertama, memahami informasi. Yang kedua, menerima, mengklasifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan informasi. Yang ketiga, ketepatan lafal dan intonasi ketika membaca tes dalam bahasa target. Di sini teknik evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan membaca adalah yang pertama, membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, menyimpulkan tema dan unsur-unsur lainnya dari cerita yang dibaca. Yang keempat, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menyimpulkan bahan bacaan. Yang kelima, menentukan kata sulit, umum, dan khusus. Yang keenam, melengkapi bagian-bagian tertentu dari bacaan yang sengaja dihilangkan. Yang ketujuh, menyusun kembali rangkaian informasi yang kurang tepat dari suatu bacaan dalam bahasa target. Selanjutnya, tes membaca ini ada berbagai macam. Di antaranya, membaca cepat, membaca sekilas, membaca kertas, dan membaca pemahaman. Pembedaan jenis membaca ini dapat didasarkan atas tujuan dan teknisnya. Dalam hal ini, membaca yang dimaksud adalah membaca pemahaman atau membaca untuk memahami isi bacaan. Selanjutnya, yang D, evaluasi keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan kiat menggunakan pola-pola lisan dalam menyampaikan suatu informasi. Dalam menulis, orang tidak hanya dituntut untuk menguasai materi yang akan ditulis, tetapi juga harus mampu menggunakan perangkat kebahasaan secara tertulis. Keterampilan menulis ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pembelajaran dalam menyampaikan ide, perasaan, dan pikiran serta menggunakan perangkat bahasa secara tulus. Dalam keterampilan menulis ini, teknik evaluasi yang dapat digunakan yang pertama, menulis huruf, nama, peristiwa, dan keadaan yang didengarkan, diperlihatkan, atau dibicarakan. Yang kedua, menyampaikan kembali secara tertulis suatu cerita atau peristiwa yang pernah didengarkan. Yang ketiga, menuliskan cerita berdasarkan gambar atau rangkaian gambar. Yang keempat, melaporkan pengalaman, peristiwa, atau perjalanan secara tertulis. Yang kelima, menjawab pertanyaan sederhana atau kompleks secara tertulis. Yang keenam, membuat karangan berdasarkan tema tertentu. Yang ketujuh, menggunakan ejaan atau tanda secara tetap. Itulah tadi penjelasan dari kelompok 2. Saya Trio Handika selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan serta kekurangan dalam penyampaian materi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan lampirkan pertanyaannya di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.